sedihnya. Udah ya udah. Wah. Hai guys, balik lagi ke channel kita. Hari ini kita mau ngejawab Q&A. Ya. Langsung aja pertanyaan pertama. Empati pertama Kiandra itu kalau misalnya dokter aku nyaranin waktu itu pakai tepung beras organik gitu. Kita sempat udah beli berbagai macam sih, kayak ada rasa tepung beras merah, terus Ya benar. kacang hijau, Benar. sama alpukat gitu-gitu sih. Jadi emang kita cobain aja ke anaknya maunya yang mana. Waktu itu kita cobain pertama itu tepung beras ya mah, tepung beras merah. Terus anaknya mau, besokannya kita ganti buah alpukat, dia mau juga. Jadi ya udah sih yang kayak gitu-gitu aja sih. Sejauh ini sih aku menghindari obat-obatan. Maksudnya kalau misalnya emang nggak urgent banget, aku nggak kasih gitu. Jadi emang kemarin alhamdulillah untungnya pas pertama kali giginya tumbuh dia nggak rewel sama sekali, malah nggak rewel banget. Terus tiba-tiba pas dia tidur aku ngeliat kok kayak ada putih-putih di giginya. Pas aku lihat ternyata gigi gitu. Jadi emang awal tumbuh pertama dia nggak rewel, tapi setelah itu gigi bawah tumbuh barengan sama atas samping kiri kanannya itu dia lumayan rewel sih waktu itu. Cuma nggak kasih obat sih, udah diemin aja. Ngikutin emaknya waktu kecil. Kiandra itu persis banget. Mau lihat fotonya? Nih, lihat Iya, fotonya. bener. Pokoknya Kiandra plek tik plek. Ya, ini. Mirip banget aku. Next. Aduh. Bye. Batuk ya. Kiandra itu cantik. Kiandra, Rinaira itu Princess. bukan dong, itu dua. Rinaira, Riana, Reddy. Gak ada. Rinaira itu princess dari aku. Kalau Kiandra itu sebenarnya kita dapat gitar seminggu sebelum aku lahiran. Reddy itu ya ready, siap. Berarti artinya siap menjadi putri yang cantik. Ready go. Ya oke lah. Ya udah ngejar-ngejar aku banget sih dari dulu. Ya biasanya orang yang kayak gitu kan suka ngaku-ngaku ya. Gitu Kalau ya, gue santai gitu loh, karena emang pengen kawin ya kan. Terus ada yang lagi jomblo nggak laku-laku. Astagfirullah, enak aja, saya banyak loh yang nyari loh waktu itu. Intinya tuh kayak gitu, sama-sama pengajian ya, terus akhirnya sama-sama datang ke pengajian, sama-sama nggak suka awalnya, sama-sama punya pacar, cuman Sama-sama akhirnya putus, sama-sama putus, dijodohin. dijodohin. Ya Ya udah, akhirnya tadinya kan bukan kriteria gitu loh. Tadi ternyata apa yang baik buat kita itu belum tentu baik buat Allah. Intinya ternyata dia ini yang terbaik buat Ayy. dia. Iya cuek sih, cuek banget. Cuma ngatasinnya ya udah, mau gimana lagi? Iya, emang harus kayak gitu. Tinggal diterima aja. Biarin aja, laki-laki itu jangan jangan dikekang. Kalau dikekang malah tambah amburadul gitu. Jadi biarin aja. Karena memang gua nggak suka yang terlalu romantis apalah itu, nggak suka gue. Ya sudah lah, jalanin aja udah. Toh yang gua lakuin cuma mancing, gawe, udah itu yang pacaran sama ikan, sama joran, sama kamera. Kenapa lagi, apa yang mau dicemburuin coba? Cuman ya emang hidupnya kayak gini, ya sudah lah, terima aja. Karena jadiin ibaratnya kekurangan gue adalah ibadah lo, kekurangan lo adalah ibadah gue. Nggak ada lagi tuh rasanya aduh gue nggak suka lo kayak gini. Ya sudah lah, belajar terima apa adanya. Karena nggak ada wanita atau laki-laki yang sempurna di dunia ini. Jadi ya terima apa adanya. Bertahan di dalam pilihan itu memang sulit gitu. Tapi nyarinya lagi susah lagi loh. Serius, bener nggak? Yes. Apa? Nggak bayar dulu. Enggak lah, biasanya kalau misalnya ngambek ya udah diem-dieman paling. Cuma sekarang lebih mikirnya kalau dulu pacaran kita bisa putus gitu. Dan kalau dulu pas pacaran gitu kan kayak udah nggak suka banget tuh, udah putus aja. Kalau sekarang kan udah nikah, udah nggak mungkin putus gitu. Jadi
ya udah terima aja, paling sebelnya sehari semalaman, besokannya Iya. juga udah biasa lagi. Iya, nggak nyampe sehari semalaman, nggak boleh itu dalam Al-Quran. Iya. Saya pengen hijabnya udah lama banget, cuma masih kayak aduh, sholat masih belum benar gitu. Terus apa benerin dulu kitanya, terus baru pakai hijab gitu, pengennya kayak gitu kan. Cuma ternyata kayak temen-temen aku termasuk Shiren ya, kayak gimana sih udah pengajian tapi kok masih belum berhijab, udah cepetan tutup gitu. Kadang-kadang aku ngerasa yang penting aku udah berbuat baik gitu, aku nggak menyakiti orang, aku nggak berbuat salah, jadi ya udah aku benerin diri aku sendiri gitu. Sampai akhirnya di kajian terakhir itu aku inget banget Umar Mita, pokoknya tentang kematian gitu lah. Langsung deh kayak ngerasa, ya Allah, kalau misalnya mati gimana gitu, amal ibadah kita apa gitu. Iya gitu deh. Akhirnya ya udah mutusin, ya udah deh belajar aja. Nangis. Aku sebel banget sama dia tuh gitu, selalu aja kalau Jangan nangis dong. ya udah akhirnya ya udah belajar Kayak Kianda. mencoba pakai gitu aja, karena emang berhijab kan wajib gitu. Ya udah pelan-pelan. Alhamdulillah. Sedihnya? Udah. Udah baik banget udah dia mah. Udah luar biasa. Justru kenapa gue mau nikahin dia jago banget untuk ngurusin anak. Emang udah punya anak apa jago banget ngurusin anak? Loh kan ngurusin si Taunya Kenan dari gimana sih? mana? Si Kenan apa? Emang udah ada Kenan? Lah udah dong. Belum dong. Lah enggak, maksudnya dia kayaknya jago ngurusin anak gitu loh. Suka anak kecil waktu itu kayaknya. Ya si ngurusin pusing ya, ngurusin Kiandra satu bocah itu. Enggak juga sih. Enggak ya. 5. Iya kalau bisa. 4. 3-nya dekat. Anak keempatnya jauh jaraknya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya. Kasian lah. Ya nggak apa-apa, jadi nanti kita ditinggalnya nggak barengan. Kalau Maksudnya 10 tahun, udah kamu punya sekarang anak. 40 mau bunting lagi. Gile kali. Enggak lah. 40 tahun udah mama itu. Enggak Enggak 40 tahun lah, 35. Sekarang kan 29. 6 tahun lagi. Aku mah ngikut aja, silakan diatur. Ya udah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Terus Meskipun banyak kelebihannya. ya kelebihan berat badan mungkin misalnya. Vision tuh kayak gimana? Itu laga gitu. Sebenarnya gini, kalau orang yang nggak mengenal gua pasti disangkanya datar karena gua nggak mau menunjukkan itu ke ke Instagram Di gua media gitu loh. sosial. Karena menurut gua nggak semua tentang gua lo harus tahu cuy. Kalau buat gua tuh itu gitu loh. Jadi tak kenal maka kata sayang gitu. Kalau lo udah kenal gua insya Allah dan jijik pasti. Gini aja punya suami. Gitu. Jadi memang kalau masalah datar nggak datar ya memang senyum gua tuh bukan untuk di media sosial, senyum gua tuh untuk keluarga gua, untuk istri gue, untuk anak gua. Nah itu makanya gua nggak pernah senyum di foto gitu loh. Alasannya itu karena senyum gua itu buat keluarga gua, buat keluarga SM. Nah itu senyum gua tuh buat itu. Kalau yang lain mah enggak. Makanya gabung SM. Ya kalau ketemu ya ketemu, kalau kagak ya kagak. Ya udah gitu Ya aja. udah saling Susah amat. saling ngerti aja sih, kan udah dari awal udah sama-sama syuting, maksudnya udah ngerti. Terus juga kan aku syuting atas izin suami gitu, jadi ya Enak dapet udah. duit. Jadi ya Sebagi-bagi beliin gua kamera. Di dalam Islam kan sebetulnya istri itu bagusnya itu di rumah aja sebetulnya. Tapi kalau kamu maunya aku di rumah apa syuting? ya kalau bisa di rumah tapi ngasilin duit gitu, gimana caranya ya? Ya kan ini lagi belajar bisnis. Nah kayak gitu enaknya. Jadi gini loh, kalau gue kalau gue sih pribadi gue pengennya di rumah tapi tetap kerja. Kenapa? Supaya otaknya dia juga Nggak pikun ya? nggak pikun. Yang pertama nggak pikun, yang kedua dia tetap ada pekerjaan, yang ketiga supaya ketika gua nanti mati itu gua harus ninggalin dia udah terbiasa gitu loh dengan mencari duit sendiri gitu.
sebetulnya kalau kalau disuruhnya kan itu ya istri itu di rumah aja gitu loh, tapi ya selama itu tidak mengganggu kodratnya sebagai seorang istri dan perempuan, kenapa enggak gitu. Kalau gue sih gitu pola pikir gue ya. Ibaratnya cita-cita kita ini terlalu tinggi, kalau gue sendiri mungkin akan 10 sampai 15 tahun lagi mungkin ya kalau secara perhitungan itu logiknya manusia, tapi kalau secara Allah bisa aja besok ternyata cita-cita kita ini terkabul gitu loh. Cuma secara logiknya kalau misalnya kita bisa ngerjain 2 orang dengan cita-cita kita yang setinggi langit itu gitu ya, akan lebih cepat dapetinnya dan nggak terlalu berat gitu loh, ibaratnya itu kayak gitu. Insya Allah. 100 kilo puas lu, berat badan gue 100 kilo sekarang. Perlu ngambil timbangan? Nggak sebenarnya gini, kenapa gue sekarang gemuk ya, karena gue kemarin sempet dicubit sama bini gue. Lu jangan kurus-kurus, kalau lu ganteng kan banyak yang suka gitu katanya, jadi sudah lah gue gemuk aja udah. Emang gitu? Gitu loh. Tuh kan, di sini aja udah sering kelihatan kalau dia suka ngarang orangnya. Masalahnya gini. Enggak. Jadi awalnya dia itu gua... gendut adalah pas aku hamil. Aku itu hamil maunya makan ditemenin sama dia gitu. Jadi ya udah. Ya, itu akhirnya kan bablas. Aku hamil, udah lahiran, dia nggak lahir. Jadinya itu kan sebenarnya cara dia untuk supaya gue itu tetap gemuk gitu loh. Karena kalau kurus gue yakin cewek itu banyak yang suka. Nah dia cemburu. Gitu loh. Itu emang sebetulnya. mau disukain banyak cewek. Loh kalau kamu harusnya bangga loh. Suami kamu itu banyak yang suka tuh harusnya kamu bangga. Tapi hati aku tetap kamu gitu loh. Iya. Iya enggak? Bener enggak? Jadi jawabannya gitu loh, harusnya bangga. Beda usia 4 tahun. Terus gimana sih Dewa? Kamu ngapain sih? Banget emang sumpah. Terus anaknya ngikut lagi sekarang. Emang ya? Iya. Umur itu nggak mempengaruhi kedewasaan menurut gue. Yang mempengaruhi kedewasaan itu adalah pengalaman kehidupannya. Gua mungkin dewasa sebelum waktunya karena gue susah terus kayak kemarin gitu loh. Ibaratnya itu kayak gitu, menemukan banyak hal rintangan gitu loh. Pengalaman hidupnya udah banyak gitu. Jadi dengan sendirinya belajar dari alam, belajar dari lingkungan, akhirnya punya pemikiran kayak gini gitu loh. Itu dari kita semuanya, Q&A dari Riana dan Reni ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya silakan hubungi atau kirim pertanyaannya ke Jalan Emerald View. Gila. Pokoknya terima kasih yang udah ngasih pertanyaan, yang udah dijawab. Mudah-mudahan seneng sama jawabannya, bisa diterima. Terus yang belum terjawab mohon maaf ya, karena banyak banget. Udah, sampai ketemu lagi di next vlog kita. Semoga ada faedahnya. Dia bilang positif-positifnya aja. Bye.